Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Giska Putrialsa dengan NIM 23036018. Saya akan menampilkan tentang video praktikum pembahasan penentuan besi dengan titrasi permanganometri. Terima kasih. Tujuan praktikum yang pertama yaitu mahasiswa diharapkan memahami prinsip titrasi permanganometri. Yang kedua, mahasiswa dapat menentukan kadar besi dalam satu sampel dengan titrasi permanganometri. Besi dalam biji mineral seperti hematite Fe2O3, magnetite Fe3O4, dan geofit Fe2O3 3H2O biasanya terdapat sebagai oksida atau oksida terhidrasi. Untuk analisis kadar besi, mineral tersebut dilarutkan dengan asam seperti ACl agar ion Fe2+ terbentuk. Penentuan kadar besi dilakukan melalui titrasi permanganometri, yaitu reaksi redoks antara ion Fe12 sebagai reduktor dan KMnO4 sebagai oksidator dalam suasana asam. KMnO4 juga berperan sebagai larutan standar dan indikator autin. Indikator dengan titik akhir ditandai dengan perubahan warna menjadi merah muda. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum. Yang pertama yaitu alat. 1. Buret 50 ml, yang kedua Eller Meyer 250 ml, yang ketiga gelas piala 500 ml, keempat hot plate, yang kelima pipet gondok 25 ml, yang keenam pipet gondok 10 ml, yang ketujuh gelas ukur B. Bahan H2SO4 1 liter, 2 KMnO4 2 liter. Pembahasan tentang praktikum titrasi permanganometri terlihat pada PPT berikut ini. Apa itu permanganometri? Permanganometri merupakan suatu penetapan kadar atau reduktor dengan jalan dioksidasi dengan larutan baku kalium permanganat KMnO4 dalam lingkungan asam sulfat encer. Metode ini didasarkan pada reaksi oksidasi ion permanganat. Oksidasi ini berlangsung dalam suatu asam netral dan alkalis, di mana kalium permanganat merupakan oksidator yang kuat sebagai titran. Titrasi ini didasarkan atas titrasi reduksi dan oksidasi atau 5 redoks. Kalium permanganat inilah yang telah digunakan meluas lebih dari 100 tahun. Kalium permanganat merupakan zat pengoksidasi yang penting. Analisa kimia biasanya digunakan larutan asam di mana senyawa tersebut direduksi menjadi Mn2+, di mana warna merah muda sangat pekat yang dapat dilihat dengan mata telanjang. MnO4 berwarna cerah, yaitu ungu. Akhir titrasi larutan yang dititrasi mempunyai warna merah muda pekat dan penambahan 1 tetes MnO4. Pada praktikum kali ini saya dapat menarik suatu pembahasan yaitu tentang ciri-ciri reaksi reduksi dan oksidasi, di mana reaksi redoks melibatkan perpindahan elektron antara zat. Oksidasi terjadi saat suatu zat kehilangan elektron, meningkatkan bilok, biasanya disertai penambahan oksigen atau pengurangan hidrogen. Sebaliknya, reduksi terjadi saat zat menerima elektron, menurun bilok, sering disertai pengurangan oksigen atau penambahan hidrogen. Dalam titrasi redoks, perubahan warna indikator atau potensial elektrode menandai titik akhir reaksi. Yang kedua yaitu penurunan bilok, di mana penyetaraan reaksi redoks antara oksalat C2O4 2- dan permanganat MnO4- melibatkan identifikasi perubahan bilok. Mn direduksi dari +7 ke 2+, sementara C dioksidasi dari 3+ dan 4+. Elektron yang dilepas pada oksidasi dan diterima pada reduksi disetarakan dengan mengalihkan reaksi masing-masing, di mana keseimbangan atom dan muatan. Reaksi ini sering digunakan dalam titrasi redoks untuk menentukan konsentrasi zat dengan perubahan warna sebagai indikator titik akhir. Pembahasan selanjutnya tentang dalam titrasi permanganometri terjadi dua proses bersamaan, yaitu reduksi dan oksidasi, di mana ion permanganat MnO4- mengalami reduksi menjadi N2+, sementara zat yang dititrasi seperti ion besi mengalami oksidasi. Kalium permanganat berfungsi sebagai indikator otomatis karena perubahan warnanya yang jelas dari tidak berwarna menjadi ungu, menandakan titik akhir titrasi saat semua zat reduktor telah bereaksi. Yang keempat yaitu tentang kenapa titrasi permanganometri harus dilakukan pemanasan. Karena pada titrasi permanganometri harus dilakukan pemanasan agar dapat mempercepat reaksi antara permanganat dan zat reduktor. Ini diperlukan jika reaksi berlangsung lambat atau jika larutan juga digunakan kurang reaktif dalam suhu ruangan, sehingga pemanasan membantu mencapai titik akhir titrasi lebih cepat dan memastikan selesai.
Selanjutnya, titrasi kalium permangganat dengan asam oksalat merupakan contoh titrasi redoks di mana kalium permangganat KMnO4 berfungsi sebagai oksidator dan asam oksalat C2H2O4 sebagai reduktor. Dalam percobaan ini, larutan kalium permangganat ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam larutan asam oksalat yang sudah dilarutkan dalam air suling dan dicampurkan dengan asam sulfat H2SO4 untuk menciptakan kondisi asam yang diperlukan. Kalium permangganat yang berwarna ungu karena adanya ion MnO4- akan tereduksi menjadi Mn12 yang tidak berwarna. Sedangkan asam oksalat teroksidasi menjadi karbon dioksida dan ion oksalat C2O4-2-. Titik akhir titrasi ditandai dengan munculnya warna merah muda yang stabil pada larutan, menandakan bahwa seluruh oksalat telah bereaksi dan kalium permangganat lebih terdeteksi. Selanjutnya itu pada saat konsentrasi memakai sampel, karena konsentrasi dihitung menggunakan sampel dalam titrasi untuk menentukan kadar suatu komponen yang ada dalam sampel tersebut, seperti asam oksalat. Kalium permangganat digunakan untuk mengoksidasi asam oksalat, dan volume yang diperlukan untuk mencapai titik akhir titrasi digunakan untuk menghitung konsentrasi, di mana konsentrasi tersebut yaitu asam oksalat dalam sampel. Hal ini memungkinkan kita untuk menentukan kadar komponen dalam sampel dengan akurat, berdasarkan reaksi yang terjadi antara kalium permangganat dengan asam oksalat. Kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu tentang percobaan ini bahwa titrasi kalium permangganat digunakan untuk menentukan kadar asam oksalat dalam larutan melalui reaksi oksidasi reduksi. Asam oksalat yang dilarutkan dalam air suling dan dicampur dengan asam sulfat, kemudian dipanaskan dan dititrasi dengan larutan KMnO4. Proses titrasi dilakukan hingga terbentuk warna merah muda yang stabil, yang menunjukkan titik akhir titrasi. Berdasarkan volume larutan KMnO4 yang digunakan, kadar asam oksalat dalam larutan dapat dihitung, sehingga kemolarannya larutan kalium permangganat yang digunakan dalam percobaan ini dapat diketahui.